Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Halijah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PLP 1, pengenalan lapangan persekolahan beserta teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini, saya Medlin Tasya Miranti dengan NIM F1081211031, kelas 3A reguler, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura akan menceritakan tentang pengalaman observasi saya di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara. Observasi ini dilakukan pada tanggal 14 September 2022. Adapun yang akan saya bahas ada 4 aspek. Yang pertama, aspek kultur sekolah. Yang kedua, aspek SOTK atau struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Yang ketiga, visi dan misi sekolah. Dan yang keempat, aspek kokurikuler dan ekstrakurikuler sekolah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kultur sekolah di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara. Yang pertama, kegiatan 3S. Kegiatan 3S atau Senyum Sapa Salam di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara terlaksana dengan baik. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, para guru, hingga seluruh siswa SD Negeri 24 Pontianak Tenggara. Senyum Sapa dan Salam tidak hanya dilakukan kepada sesama warga SD Negeri 24 Pontianak Tenggara saja, akan tetapi jika ada tamu yang berkunjung seperti kami kemarin para mahasiswa ke SD Negeri 24 Pontianak Tenggara, seluruh warga sekolah pun juga menerapkan 3S kepada para tamu yang datang ke sekolah tersebut. Yang kedua yaitu pengkondisian awal belajar. Pengkondisian awal belajar siswa di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara terlaksana dengan baik. Sebelum memulai pelajaran, para siswa akan berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu, guru akan membangkitkan semangat siswa terlebih dahulu agar para siswa semangat untuk belajar. Di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara juga mengadakan senam pagi setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 6.45 hingga pukul 7 sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dan yang ketiga yaitu upacara bendera. Upacara bendera di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara terlaksana dengan baik. Upacara dimulai pukul 6.45 hingga pukul 7.30 setiap hari Senin. Yang menjadi petugas upacara adalah siswa-siswi kelas 4 dan 5 yang bertugas bergantian setiap minggunya. Dan yang keempat, penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam sekolah di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara terlaksana dengan baik. Untuk para siswa, hari Senin dan Selasa menggunakan seragam merah putih, hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam batik dan celana panjang berwarna hitam, hari Jumat menggunakan seragam pramuka, dan penggunaan seragam olahraga menyesuaikan dengan jadwal mata pelajaran olahraga di tiap kelas masing-masing. Nah, sedangkan untuk para guru, hari Senin dan Selasa, para guru menggunakan seragam Pemda, hari Rabu menggunakan pakaian putih hitam dengan kerudung peach untuk guru yang menggunakan kerudung, hari Kamis menggunakan seragam PGRI dengan kerudung berwarna hitam, dan hari Jumat bisa menggunakan baju olahraga ataupun batik nasional. Yang kelima yaitu anjuran menjaga kebersihan. Anjuran menjaga kebersihan di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara terlaksana dengan baik. Di kelas terdapat poster tentang kebersihan. Poster lain juga terdapat di UKS dan perpustakaan. Tong sampah juga tersedia di setiap kelas sehingga sampah tidak berserakan kemana-mana. Dan juga sekolah ini menyediakan keran air yang terletak di depan kantin, sehingga siswa dapat selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sehabis makan atau sehabis bermain. Di kelas, guru juga menyampaikan kepada siswa bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman dan menganjurkan siswa untuk selalu hidup bersih. Dan juga di setiap kelas terdapat jadwal piket bagi para siswa untuk menjaga kebersihan kelasnya baik sebelum memulai kegiatan belajar mengajar maupun setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Yang keenam yaitu anjuran menjaga ketenangan.
Anjuran menjaga ketenangan di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara terlaksana dengan baik. Ketika terdapat kebisingan dari luar saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, maka guru akan menutup pintu kelas agar kebisingan dari luar tidak masuk ke dalam kelas. Pada saat KBM berlangsung, guru juga menganjurkan kepada siswa untuk tidak berisik. Dan yang ketujuh yaitu anjuran memanfaatkan waktu. Anjuran memanfaatkan waktu di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara terlaksana dengan baik. Terdapat poster yang menganjurkan siswa untuk memanfaatkan waktu dengan baik, dan sekolah juga memiliki bel agar siswa dibiasakan disiplin dengan waktu. Bel masuk sekolah berbunyi pukul 7, bel istirahat pertama berbunyi pukul 8.45 dan berbunyi kembali pada pukul 9, dan bel istirahat kedua berbunyi pukul 10.45 dan berbunyi kembali pada pukul 11. Dan yang kedelapan yaitu tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara. Hal ini dikarenakan letak SD yang jauh dari jalan raya serta pemukiman penduduk yang sepi. Terdapat juga beberapa pepohonan yang menyebabkan lingkungan sekolah tampak asri sehingga terasa nyaman untuk belajar. Sedangkan untuk dalam kelas sendiri, terkadang tercipta suasana tidak tenang akibat adanya diskusi antar siswa. Akan tetapi, hal tersebut masih dapat ditolerir oleh para guru. Dan yang terakhir yaitu suasana di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara terasa menyenangkan. Terdapat banyak sekali fasilitas yang disediakan SD Negeri 24 Pontianak Tenggara seperti UKS jika ada siswa yang sakit, terdapat perpustakaan jika ada siswa yang ingin membaca, terdapat kantin jika ada siswa yang ingin membeli makanan dan minuman, dan lapangan tempat siswa bermain. Dan letak SD Negeri 24 Pontianak Tenggara ini jauh dari jalan raya sehingga tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang yang terkadang membuat kebisingan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu aspek SOTK atau struktur organisasi dan tata kerja SD Negeri 24 Pontianak Tenggara. Untuk aspek yang pertama yaitu struktur organisasi di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara terpajang hanya disertai nama tetapi tidak disertai foto. Struktur organisasi ini terpajang di ruang kepala sekolah. Dan yang kedua, struktur organisasi SD Negeri 24 Pontianak Tenggara ini sudah sesuai dengan jabatan yang berlaku saat ini. Dan yang ketiga, struktur organisasi SD Negeri 24 Pontianak Tenggara terurai secara rinci mulai dari kepala sekolah hingga siswa SD Negeri 24 Pontianak Tenggara. Siswa juga memiliki struktur organisasi sendiri di tiap kelas. Dan yang keempat, struktur organisasi SD Negeri 24 Pontianak Tenggara juga memuat staf tata usaha atau kerja berisi nama beserta jabatannya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu aspek visi dan misi SD Negeri 24 Pontianak Tenggara. Untuk aspek yang pertama, yaitu ada visi dan misi sekolah. Di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara ini terdapat visi dan misi sekolah sebagai berikut. Dan yang kedua, pemaparan visi dan misi SD Negeri 24 Pontianak Tenggara ini hanya terdapat di dua tempat saja, yaitu di ruang kepala sekolah dan di depan koridor sekitar ruang kepala sekolah. Visi dan misi yang terdapat di ruang kepala sekolah pun terletak di belakang pintu dan tidak dapat langsung dilihat oleh orang yang masuk ke dalam ruang kepala sekolah. Lalu tempatnya juga minim pencahayaan sehingga tulisannya tidak dapat dibaca dengan jelas. Sedangkan untuk visi misi yang terletak di koridor sekitar ruang kepala sekolah, itu letaknya tidak strategis karena terhalang oleh pohon sehingga visi misi tersebut sulit untuk dibaca. Dan aspek yang keempat atau yang terakhir yaitu aspek kokurikuler dan ekstrakurikuler di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara. Untuk aspek yang pertama yaitu ada kegiatan kokurikuler yang terprogram dari sekolah.
Nah, di SD Negeri 24 Pontianak Tenggiara ini ada kegiatan kokurikuler yang terprogram dari sekolah, akan tetapi hanya diperuntukkan bagi kelas 6 saja, berupa les tambahan pada bulan Januari untuk menghadapi ujian pada bulan April. Dulunya, SD Negeri 24 Pontianak Tenggara ini sering menyelenggarakan karya wisata setahun sekali, seperti pergi ke museum, Taman Silva Untan, Tugu Katulistiwa, dan Balai Bahasa. Akan tetapi, karya wisata tersebut berhenti di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram dari sekolah. Nah, di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara ini, kegiatan ekstrakurikulernya, keterlaksanaannya masih kurang, karena sebelum pandemi, SD Negeri 24 Pontianak Tenggara memiliki banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler seperti paskibra, drum band, tari, pramuka, dokter kecil, maupun TPA. Akan tetapi yang baru mulai dilaksanakan kembali yaitu pramuka dan paskibra pada bulan Juli tahun 2022. Dan yang ketiga yaitu ada jadwal kegiatan kokurikuler. Akan tetapi hanya diperuntukkan bagi kelas 6 saja, yaitu les tambahan yang berlangsung selama 2,5 jam setiap hari Senin sampai Sabtu. Hari Senin sampai Kamis pukul 1.30 sepulang sekolah, hari Jumat pukul 1.30, dan hari Sabtu pukul 8 pagi karena tidak ada kegiatan belajar mengajar di hari Sabtu. Yang keempat, yaitu ada jadwal kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara, yaitu ekskul paskibra pada hari Sabtu pagi dan ekskul pramuka pada hari Jumat sore. Dan yang kelima, yaitu ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler secara terprogram untuk siswa kelas 6 yang mengikuti les tambahan dan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler paskibra dan pramuka. Yang keenam, pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diadakan di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara tidak melibatkan semua guru, melainkan hanya melibatkan beberapa guru saja. Untuk kokurikuler atau les tambahan dibina langsung oleh guru kelas 6, sedangkan untuk ekstrakurikuler paskibra dan pramuka dibina oleh guru atau tenaga pendidik yang memiliki pengalaman di bidang yang bersangkutan. Dan yang ketujuh, yaitu setiap siswa tidak wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara. Kokurikuler di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara hanya diwajibkan untuk siswa kelas 6 saja, sedangkan ekstrakurikuler pramuka diwajibkan untuk seluruh siswa, dan paskib diwajibkan bagi siswa kelas 4 dan 5. Dan yang kedelapan, yaitu ada pembelajaran di setiap kelas. Kelas 1 dan 4 menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, sedangkan kelas 2, 3, dan 5 menggunakan kurikulum 2013. Dan yang kesembilan, yaitu ada jadwal pembelajaran tambahan atau les tambahan khusus untuk anak kelas 6 yang akan menghadapi ujian. Hari Senin sampai Kamis pukul 1.30 sepulang sekolah. Hari Jumat, siswa diperbolehkan pulang terlebih dahulu ke rumahnya masing-masing dan kembali ke sekolah pada pukul 1.30. Dan hari Sabtu pada pukul 8 pagi karena tidak ada kegiatan belajar mengajar di hari Sabtu. Sekian penjelasan dari hasil observasi saya di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara. Adapun manfaat yang saya ambil dari hasil observasi ini adalah dapat saya jadikan bekal untuk menjadi guru di masa yang akan datang. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.